Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami di sini yaitu Naif Team yang terdiri dari 5 orang, yaitu pertama ada Jackie dengan MPM 2131121. Kemudian ada Putra Agung Winata 2031120. Kemudian ada saya sendiri yaitu Ricky 2031151. Dan kemudian ada Nicholas Joinanto 2031087. Dan kemudian ada Ricky juga 2031164. Dan di sini kami mengambil yaitu water potability prediction. Untuk dari water potability prediction kami akan mengambil dataset yang berasal dari Aditya Kadiwal yang diambil dari Kregel.com. Lalu untuk variabelnya itu pertama-tama ada pH value. pH value itu merupakan parameter yang penting untuk melihat keseimbangan acid atau asam di dalam air. WHO itu merekomendasikan limit pH itu 6,5 sampai 8,5. Yang kedua itu adalah hardness. Hardness ini biasanya disebabkan oleh kalsium dan magnesium. Kemudian yang ketiga itu adalah solid. Air memiliki kemampuan untuk melarutkan organik ataupun organik mineral yang sangat luas sekali. Seperti ada potasium, kalsium, sodium, bicarbonate, chloride, magnesium, sulfates, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada chloramines. Itu klorin dan chloramines adalah disinfektan yang gede atau yang bagus itu yang sering dipakai di water system yang di public, di sistem air yang biasanya public punya. Kemudian 5 itu ada sulfate. Sulfate itu adalah substance bahan yang secara natural yang ketemu berada di mineral tanah maupun di bebatuan. Kemudian yang keenam itu adalah conductivity. Air yang jernih itu bukanlah konduktor yang bagus untuk listrik, melainkan merupakan isolator yang bagus. Kemudian 7 itu adalah organik karbon. Total organik karbon atau TOC di dalam air itu berasal dari natural organic matter yang makin lama makin sedikit, dan juga bisa belajar dari synthetic source yang dimana itu dibuat. Kemudian ada trihalometanes, HMS atau trihalometanes. Itu merupakan zat kimia yang bisa ditemukan di air yang telah dikasih dengan klorin. Kemudian yang ke-9 itu yaitu turbidity. Turbidity di air itu tergantung dari quantity dari barang yang solid yang terdapat dalam suspended state. Kemudian ada potability. Potability itu maksudnya itu untuk melihat apakah air tersebut aman untuk manusia dikonsumsi atau enggak, yang dimana satu itu artinya potable dan all itu berarti tidak potable. Itu saja bagian dari saya. Bagian yang coding atau bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dari kelompok kami itu untuk mesin learning-nya itu dibuat di Jupyter dengan berbahasa Python. Nah, untuk yang kode yang bagian pertama ini yang import ini itu untuk mengimport semua library ke dalam Jupyter ini. Kemudian selanjutnya itu
sama dengan pd.read itu untuk membaca data yang setelah diimport tadi, kemudian si df ini yang di bawahnya untuk menampilkan 5 data yang paling pertama dengan 5 data yang paling terakhir. Oke, selanjutnya df-info. df-info ini digunakan untuk mengetahui tipe data. Tipe datanya seperti pH itu float 64, sama dengan hardness, solid, common sampai dengan turbidity, kecuali portability yang tipe datanya itu INT. Nah, lalu df-describe. df-describe itu untuk mengetahui nilai informasi, yang dimana menunjukkan rangkuman statistik seperti rata-rata, medium, minimal. Minimal itu yang paling awal atau 0, lalu 25%, 50% itu minimum, 75%, dan max maksimal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nicholas. Baik, saya akan menjelaskan tentang data cleaning. Apa sih itu data cleaning? Data cleaning itu merupakan proses untuk menyiapkan data untuk dilakukan analisis dengan cara menghapus atau memodifikasi data yang salah, tidak relevan, duplikat, dan tidak terformat. Nah, data cleaning yang kelompok kami pakai yaitu membersihkan data nol dengan nilai min. df is null sum ini untuk memunculkan nilai nol. Dapat dilihat di sini terdapat pH yang berjumlah 0 itu 491, sulfat 781, trihalometanes itu 162. Nah, jadi di sini kita akan menantikan semua data nol dengan rata-rata yaitu df final, df min, implies true. Berikut untuk memunculkan datanya itu df is null sama dengan sum. Nah, dapat dilihat semua data sudah hilang atau sudah tidak ada lagi. Contohnya yaitu pH-nya sudah 0, sulfatnya sudah 0, trihalometanesnya sudah 0. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putra. Menyeimbangkan jumlah data. Untuk menyeimbangkan jumlah data, kita harus mengetahui jumlah data yang potable dan yang not potable. Nah, di sini kita melakukan coding yaitu df potability value count itu untuk menghitung jumlah potable dan not potable-nya secara grafik. Nah, di bawah terdapat grafiknya, yaitu yang not potable ada 60,99% dan yang potable itu ada 39,01%. Nah, di bawah juga kita dapat melihat detail dari yang potable dan not potable, yaitu yang not potable ada 1998 dan yang potable itu ada 1278. Nah, gimana cara menyeimbangkannya? Di sini kita memiliki metode resample, yaitu kita mengubah n-sample-nya menjadi 1998 seperti yang not potable di atas. Setelah kita melakukan resample, kita juga mengacak, ini kita juga sudah memunculkan value count-nya setelah diseimbangkan, yang potable juga 1998 dan yang not potable sama dengan yang potable 1998, jadi sekarang sudah seimbang datanya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jeki. Baik, selanjutnya ini adalah korelasi data. Di sini kami menggunakan tabel korelasi, menggunakan SNS headmap untuk menampilkan korelasi antara setiap variabelnya. Di sini dapat dilihat korelasi masing-masing variabelnya. Kemudian setelah itu kami melakukan normalisasi, di mana kami pertama memisahkan data dependen dan independennya dulu. Kemudian kami melakukan normalisasi di sini menggunakan function ini, standard scalar. Hasil normalisasinya seperti yang ditunjukkan pada bagian ini.
Kemudian kami melakukan split data untuk training dan data testingnya. Di sini kami membagi data trainingnya 70% dan data testingnya sebesar 30%. Di sini caranya menggunakan train test split XY dengan test size-nya 0,3 yang menandakan testing size-nya itu adalah 30%. Kemudian kami melakukan penerapan algoritmanya. Di sini kami menggunakan dua jenis algoritma, yaitu random forest dan naive Bayes. Untuk random forest kita memanggilnya menggunakan random forest classifier, dan naive Bayes kami menggunakan model Gaussian naive Bayes. Untuk menampilkan dua-duanya sekaligus, kami memasukkan algoritma ini ke dalam suatu array seperti yang ditampilkan di sini, yaitu random forest dan naive Bayes. Kemudian kami melakukan sedikit looping untuk melakukan training dan testing ini, di mana setiap looping ini akan memanggil setiap algoritma yang kami taruh di dalam bagian model. Seperti yang dapat dilihat, for model name, models, in models, yaitu dalam array models ini. Di sini akan di mapping dan akan dilakukan training pada bagian ini. Kemudian setelah trainingnya selesai, akan dilakukan prediction pada bagian ini. Kemudian akan dihitung akurasinya. Setelah akurasinya dihitung, akan ditampilkan akurasinya pada, kita akan melakukan print untuk menampilkan akurasinya. Juga di sini kami juga menampilkan selain akurasi juga detail akurasinya seperti precision, recall, F1 score, dan support-nya. Pada function ini dapat kita lihat random forest memiliki akurasi 0,82 atau bisa dikatakan 82%, dengan F1 score-nya itu 82%, dan recall-nya 83%, dan precision-nya 80%. Sedangkan untuk naive Bayes memiliki kualitas atau akurasi yang lebih rendah, yaitu 56%. Dengan F1 score-nya itu 61%, recall-nya 69%, dan precision-nya adalah 50%. Dari sini dapat kita simpulkan untuk case ini, atau bisa katakan untuk water potability prediction ini, akurasi random forest lebih tinggi daripada naive Bayes, sehingga lebih tepat menggunakan random forest untuk case ini. Saya rasa cukup sekian yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai water quality prediction yang kami lakukan menggunakan Jupyter Python dengan data berasal dari Kaggle. Sekian dan terima kasih. Body, I'm an icon.